Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Perkenalkan, nama Ibu Ella Nurlaila, SPD NPD, Guru Kimia SMA Negeri 1 Majalengka. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ikatan kimia. Kemarin kita sudah belajar mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Dan kalian juga sudah bisa membedakan mana ikatan ion, mana ikatan kovalen, dan bagaimana cara pembentukannya. Nah, hari ini kita akan menentukan geometri bentuk molekul. Geometri bentuk molekul adalah kedudukan atom-atom dalam molekul. Di sini kita akan menentukan geometri bentuk molekul dengan menggunakan teori domain elektron. Teori domain elektron adalah cara meramalkan geometri molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit atom pusat. Cara menentukan jumlah domain elektron, yang pertama, setiap elektron ikatan, baik itu ikatan tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3, merupakan satu domain. Yang kedua, setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Nah, di sini kita bisa melihat tabel bentuk geometri molekul yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Ada AX2, bentuk molekulnya linear, AX3, bentuk molekulnya segitiga datar, AX4, bentuk molekulnya tetrahedral, kemudian AX5, bentuk molekulnya segitiga bipiramida, dan AX6, bentuk molekulnya oktahedral. Kita lihat bagaimana contoh untuk menentukan bentuk molekul. Misalnya, kita akan menentukan bentuk molekul dari BeCl2. Yang pertama, kita buat dulu struktur Lewisnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam BeCl2 itu ada dua domain elektron, di mana dua domain elektron ini berasal dari pasangan elektron ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebas, sehingga bentuk molekul dari BeCl2 itu AX2. Prinsip-prinsip dasar domain elektron. Yang pertama, antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak. Pasangan elektron bebas mempunyai gaya tolak yang sedikit lebih kuat daripada pasangan elektron ikatan. Tolakan antara pasangan elektron bebas lebih besar dari tolakan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Tolakan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan itu lebih besar dibandingkan tolakan antar pasangan elektron ikatan. Kemudian bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron terikat atau PEI. Bagaimana kita menuliskan atau merumuskan tipe molekulnya? Yang pertama kita harus memperhatikan dulu untuk senyawa biner berikatan tunggal, maka untuk menentukan tipe molekulnya kita bisa menggunakan urutan sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan dulu jumlah elektron valensi dari atom pusatnya, kemudian menentukan jumlah domain elektron ikatan, dan yang ketiga menentukan jumlah domain elektron bebas. Nah, untuk menentukan jumlah domain elektron bebas, kita bisa menggunakan rumus ini, E sama dengan FV dikurangi X dibagi 2. Kemudian, jika senyawa biner yang berikatan itu mengandung ikatan rangkap atau ikatan kovalen koordinat, maka untuk menentukan pasangan elektron, domain pasangan elektron bebasnya itu E sama dengan FV dikurangi X aksen dibagi 2. Kita lihat di sini contohnya. Bagaimana kita menentukan rumus molekul dari SO2? Yang pertama, kita lihat dalam SO2 ini atom pusatnya adalah S dengan elektron valensi atom pusatnya itu 6. Kemudian jumlah domain elektron ikatannya itu ada 2. Jumlah elektron yang digunakan atom pusatnya atau X aksennya 2 atom O kali 2 sama dengan 4. Sehingga jumlah domain elektron bebasnya E sama dengan FV dikurangi X aksen sama dengan dibagi 2 sama dengan 6 dikurangi 4
dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga rumus molekul dari SO2 adalah AX2E. Kemudian, bagaimana kita menentukan rumus molekul dari SCl6? Nah, dalam SCl6 ini, atom pusatnya adalah S dengan elektron valensi 6. Jumlah domain pasangan elektron ikatannya, atau X-nya itu 6, sehingga jumlah domain elektron bebas, atau E-nya itu Ev dikurangi X dibagi 2 sama dengan 6 dikurangi 6 dibagi 2 sama dengan 0. Sehingga rumus molekul dari SCl6 adalah AX6. Menentukan geometri molekul. Untuk menentukan geometri molekul, tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan tipe molekulnya dulu, kemudian menentukan geometri domain-domain elektron di sekitar atom pusat yang memberi tolakan minimum. Yang ketiga, menentukan domain elektron terikat. Yang keempat, menentukan geometri molekul setelah mempertimbangkan pengaruh pasangan elektron bebas. Nah, ini kalian bisa lihat bagaimana dari tabel ini akan dilihat dengan misalnya yang pertama, di sini ada pasangan elektron ikatannya 1, pasangan elektron bebasnya 0, maka bentuk molekulnya adalah linear. Kemudian pasangan elektron ikatannya 3, pasangan elektron bebasnya 0, maka bentuk molekulnya adalah trigonal planar. Pasangan elektron ikatannya 2, pasangan elektron bebasnya 1, maka bentuk molekulnya adalah bengkok. Kemudian pasangan elektron ikatannya 4 dan pasangan elektron bebasnya 0 itu tetrahedral. Pasangan elektron ikatannya 3 dan pasangan elektron bebasnya 1, maka bentuk molekulnya adalah trigonal piramida. Dan pasangan elektron ikatannya 2, pasangan elektron bebasnya 2 itu bentuk bengkok. Kemudian ini bisa kita lihat lagi ya dengan jumlah domain elektronnya 5 dan jumlah domain elektronnya 6. Kita lihat bagaimana contoh untuk menentukan geometri molekulnya, misalnya dari XeO3. Nah, di sini atom pusatnya adalah Se dengan elektron valensinya ada 8. Jumlah domain elektron yang digunakan atom pusat X aksen itu sama dengan 3 atom O kali 2 sama dengan 6. Jumlah domain elektron bebasnya E sama dengan E V dikurangi X aksen dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 6 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga rumus molekul dari XeO3 adalah AX3E, maka bentuk geometri molekulnya adalah trigonal bipiramida. Demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.